Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peruqyah. Pertama, ketika Anda membacakan ayat-ayat ruqyah, terkadang mengerang, gundah, gelisah, cemas dan risau, tetapi tidak ada yang datang. Ulangilah untuk membacakan ayat-ayat ruqyah hingga 3 kali. Jika ada lagi yang datang, berikanlah kepadanya beberapa kalimat berikut ini. 1. Memelihara sholat berjamaah. 2. Tidak mendengarkan nyanyian, televisi dan musik. 3. Berwudu sebelum tidur dan membaca ayat kursi. 4. Tidak menggantungkan gambar-gambar yang bernyawa di dalam rumah yang ditempatinya. 5. Mengucapkan basmalah pada setiap keadaan. 6. Memperbanyak kalimat La ilaha illallah. 7. Sering membaca atau mendengar surah As-Saffat, Ad-Duhan, dan Al-Jin. 8. Sering membaca surah Yasin, Ar-Rahman dan Al-Ma'arij. 9. Tidak tidur sendirian. 10. Senantiasa memelihara zikir-zikir pagi dan petang atau mendengarnya. 11. Memakai jilbab bagi perempuan dan tidak keluar dari rumah dengan memakai wangi-wangian. 12. Merekam surah-surah Al-Quran berikut ini sesuai dengan urutannya di dalam Al-Quran. Untuk satu memori, dia harus mendengarnya 4-6 kali setiap harinya. Dan berikut adalah surah-surah sesuai nomor urut surah dalam Al-Quran. 1. Al-Fatihah. 2. Al-Baqarah. 3. Al-Imran. 6. Al-An'am. 11. Hud. 15. Al-Hijr. 18. Al-Kahfi. 32. As-Sajadah. 33. Al-Ahzab. 36. Yasin. 37. As-Saffat. 41. Fussilat. 44. Ad-Duhan. 48. Al-Fat. 49. Al-Hujurat. 50. Qaf. 51. Az-Zariyat. 55. Ar-Rahman. 59. Al-Hasir. 61. As-Saff. 62. Al-Jumu'ah. 63. Ai-Munafikun. 67. Ai-Mulk. 70. Ai-Ma'arij. 72. Al-Jin. 81. At-Ta'wir. 82. Ai-Infitar. 85. Al-Buruj. 86. At-Tariq. 87. Al-A'la. 88. Al-Ghasyiyah. 89. Al-Fajr. 90. Al-Balad. 99. Az-Zalzalah. 101. Al-Qoriyah. 104. Al-Humazah. 109. Al-Kafirun. 111. Ai-Masad. 112. Ai-Iflas. 113. Al-Falaq. 114. An-Nas. Sebulan kemudian, bacakan lagi ayat-ayat ruqyah. Dari sini bisa mengetahui apakah jin masih ada atau benar-benar telah keluar. Kalau jin benar-benar sudah keluar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memelihara pasien dari kejahatannya. Anda dapat mengetahuinya dengan sembuhnya anggota tubuh yang terasa sakit, tidak melihat mimpi-mimpi menyeramkan lagi serta tidak ada reaksi lagi dengan ayat-ayat ruqyah yang dibacakan kepadanya. Kalau jinnya masih berada di dalam tubuh dan kondisinya sudah lemah, bacakan terus ayat-ayat ruqyah kepadanya. Dengan izin Allah, dia akan patuh tunduk di hadapan Anda. Kedua, terkadang jin datang tetapi tidak mau keluar. Anda terus membacakan surah-surah yang dapat menyakiti dan menyiksanya. Tetapi, kalau dia bersikeras dan tidak mau keluar, Anda boleh memukulnya. Kalau masih bersikeras, berikanlah kalimat yang sudah disebutkan tadi kepadanya selama sebulan penuh. Ketiga, terkadang, ketika Anda membacakan ayat-ayat ruqyah kepada pasien, dia akan menangis sejadi-jadinya. Tetapi kondisinya tetap stabil dan sadar sepenuhnya. Kalau Anda bertanya mengapa dia menangis, dia akan menangis karena sedih, tetapi saya tidak dapat menguasai diri saya. Keadaan seperti ini, wallahu a'lam, karena diakibatkan ilmu sihir. Kalau Anda ingin lebih yakin dan lebih akurat dalam membuktikannya, bacakanlah ayat-ayat berikut di telinganya. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله
إن الله لا يصلح أمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون. Keempat, terkadang jin datang dengan berteriak dan mengerang, mengancam dan menghardik. Menghadapi jin ini, janganlah Anda takut, tetapi pukul dan berikanlah pelajaran kepadanya. Dengan izin Allah, dia akan tenang dan diam. Bacakanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini kepadanya. Kelima, terkadang jin mencela dan menghina Anda, janganlah Anda terpancing dan marah. Keenam, terkadang jin berkata kepada Anda, engkau adalah orang yang soleh, saya akan keluar karena menghormatimu. Katakan kepadanya, saya adalah hamba Allah yang lemah, keluarlah karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketujuh, terkadang Anda menjumpai jin yang mengganggu itu membangkang. Kalau keadaannya seperti ini, bacakan atau putarkanlah ayat kursi secara berulang-ulang selama 1 jam ke depannya. Dia mendengarkan ayat ini sebanyak 5 kali dan ayat-ayat yang serupa dengannya. Jika dia berteriak dan mengerang, ketahuilah bahwa agamanya bukan Islam. Kesembilan, terkadang jin melarikan diri ketika perjanjian akan dibuat. Pada keadaan seperti ini, hendaknya Anda membacakan dan mengulang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut pada telinga orang yang kesurupan. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kesepuluh, terkadang jin memperlihatkan seakan-akan dia sudah keluar, tetapi sebenarnya ia masih di dalam tubuh orang yang kesurupan, bahkan kemungkinan jin itu sendiri yang mengatakannya kepada Anda, tetapi bagaimana cara mendeteksi benar tidaknya perkataannya? Letakkanlah tangan Anda di kepalanya, lalu rasakanlah getaran kecil. Begitu pula ketika meletakkan tangan Anda pada lututnya atau 2 urat leher, lalu rasakanlah detakan yang tidak biasa. Ke-11, terkadang jin setuju untuk keluar, tetapi dia tidak bisa, barangkali karena usianya masih muda atau karena pengalamannya masih sedikit. Anda mengetahuinya dari pengakuannya sendiri, dan dia berkata, bantulah saya keluar. Pada keadaan seperti ini, bacakanlah surah Yasin kepadanya dan kumandangkan azan di telinganya. Ke-12, pelaksanaan ruqyah dilakukan dengan bacaan tartil, khusyuk dan suara yang dapat didengar oleh orang lain. Ke-13, terkadang jin memberikan syarat-syarat tertentu supaya dia mau keluar. Jika syarat-syarat itu mengandung unsur ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti dia mengatakan, saya akan keluar dari tubuhnya dengan syarat dia harus memelihara sholat 5 waktu, atau dengan syarat dia harus memakai jilbab, kita boleh saja menerima syarat-syarat seperti ini. Tetapi Anda harus memberikan pemahaman kepadanya, bahwa si korban melakukan perintah ini bukan karena mentaati jin namun karena taat pada Allah semata.
Jika mengemukakan syarat-syarat berunsur dosa dan kemaksiatan kepada Allah, jangan menerimanya. Justru dia harus disiksa atas permintaannya itu. Ke-14, apabila Allah mengeluarkan jin dari orang yang kesurupan, suruhlah dia bersama orang-orang yang menyertainya melakukan sujud syukur kepada Allah. Sebab mereka telah selamat dan terbebas dari gangguan jin yang menzoliminya. Jangan lupa, lakukanlah sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan pertolongannya kepada Anda untuk mengeluarkan si zalim ini. Ke-15, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan jin melalui Anda, janganlah Anda mengatakan, saya telah mengusir atau mengeluarkannya. Tetapi katakanlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengusir atau mengeluarkannya. Jangan sekali-kali Anda tertipu dan terpedaya, karena ini adalah pintu masuk setan terbesar untuk menggoda Anda. Ke-16, kami menyarankan kepada orang yang akan melakukan terapi dengan metode ruqyah agar membaca beberapa buku berikut ini. 1. Ighatsatul Lahfan. 2. Talbisul Iblis. 3. Al-Furqan Baina Auliya'ur Rahman wa Auliya'usi Syaiton. 4. Risalatul Jin, karya Ibnu Taimiyah. 5. Alamul Jini wasi Syaiton. 6. Akamul Marjan. Khusus buku terakhir ini, Anda perlu berhati-hati karena di dalamnya banyak memuat hadis-hadis dhaif. Kami menyarankan pula kepada Anda untuk membaca kitab Batul Halki dari Sahih Al-Bukhari beserta syarahnya yaitu Fathul Bari, dan kitab At-Tib dari Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud, Majma'uz Zawaid Sunan Ibnu Majah serta buku At-Tibun Nabawi karya Ibnul Qayyim. Demikian sedikitnya, semoga bermanfaat dan menambah keimanan sebagai umat muslim. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like dan bagikan agar selalu tambah bersemangat membuat konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.